Assalamualaikum Huzur. Di sekolah saya ada kawan saya yang beragama Sikh. Ia bertanya kepada saya, di dalam jemaat kamu, bagaimana bisa ada yang murtad? Apa? Bagaimana ada yang murtad dalam jemaat ini? Murtad seperti orang yang keluar dari jemaat ini. Oh, bagaimana bisa murtad? Orang yang dikeluarkan dari jemaat ini tidaklah murtad. Ia hanya dikeluarkan. Oh iya, Huzur, maksud saya dikeluarkan. Iya, saya sampaikan, tidak perlu khawatir. Yang dimaksud murtad adalah orangnya sendiri yang meninggalkan jemaat. Jadi murtad adalah orang yang meninggalkan jemaat. Maksud dari irtidad adalah meninggalkan atau menolak. Itu disebut murtad. Yakni ia meninggalkan jemaat atau menolak jemaat. Namun ada satu lagi istilah yang disebut dengan ikhraj. Misalnya jika di dalam jemaat ini ada orang yang tidak memenuhi hak orang lain sebagaimana mestinya. Misalnya seorang suami tidak memenuhi tanggung jawab kepada istrinya, atau seseorang merampas hak orang lain, atau bentuk kezaliman apapun yang dilakukan oleh seseorang, atau seorang Ahmadi melanggar nizam jemaat, maka untuk menyadarkan orang tersebut bahwa ia telah berbuat sesuatu yang keliru, jemaat memberikan hukuman kepada orang tersebut. Itu disebut ikhraj. Jika pelanggar tadi meminta maaf, kadang ia kembali lagi biasa. Sebaliknya yang tidak meminta maaf, biasanya tidak datang lagi. Namun kebanyakan adalah meminta maaf setelah itu. Jadi hukuman perlu diberikan, kan? Jika melakukan perbuatan buruk, apakah diperlukan hukuman atau tidak? Iya, itu namanya ikhraj. Sekarang apa yang memberatkan orang Sikh itu? Ia sering bertanya seperti itu, Huzur. Ia sampaikan kepada dia bahwa ada perbedaan pada istilah murtad dan ikhraj. Ia telah mendengar dari seseorang, Huzur, bahwa seorang perempuan Ahmadi ada yang dikeluarkan oleh jemaat yang mengatakan adalah pacarnya. Lalu kawan saya mengatakan, bagaimana bisa seperti itu? Pertanyaannya adalah, apa hukum Islam dalam hal ini? Islam mengatakan bahwa seorang wanita Muslim hendaknya menjaga kehormatannya, kesuciannya, dan rasa malunya. Oke? Jika tidak mengamalkannya, berarti ia keliru. Seperti itu kan hukum Islam? Jika kemudian diketahui bahwa ia tidak mengamalkan ajaran Islam sebagaimana mestinya, lalu jemaat mengatakan kepadanya bahwa kamu tidak mengamalkan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Kalau begitu jemaat tidak ada hubungan lagi dengan kamu. Kita tidak memukulnya dengan tongkat, kita tidak memarahinya, hanya dikatakan kepadanya, kamu tidak ada hubungan lagi, kami tidak akan mencantumkan nama kamu lagi di dalam daftar jemaat, dan tidak akan memungut candah dari kamu, begitupun tidak akan mengambil suatu pengkhidmatan dari kamu. Jika tidak ada pengaruhnya sedikit pun bagi kamu, maka tidak perlu lagi untuk berada dalam jemaat. Silahkan saja kamu duduk bersama dengan orang-orang yang lebih berpengaruh bagimu jika ingin membicarakan hal yang buruk. Untuk itu dikeluarkan dari jemaat. Pertanyaannya, Islam mengatakan, silahkan menikah dan pilihlah jodoh yang disukai. Hadrat Rasulullah SAW juga menasihatkan untuk menikahi jodoh yang disukai. Namun, hendaknya mengikuti cara-cara yang dibenarkan. Oke, jika orang tua tidak merestui jodoh pilihan kamu, kamu bisa menulis surat kepada khalifah. Banyak para wanita Ahmadi yang menulis surat, dan akhirnya mereka dinikahkan dengan jodoh pilihan mereka, dengan syarat jodohnya itu Ahmadi. Jadi di dalam satu komunitas manapun, misalnya di sekolah atau di perguruan tinggi, mereka punya aturan sendiri. Bahkan suatu perkumpulan apapun, mereka punya aturan sendiri. Jika anggotanya melanggar aturan yang telah dibuat, maka ia bisa dikeluarkan dari grup tersebut. Begitupun jemaat memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi. Apa itu aturannya? Yakni hukum dari Allah Ta'ala. Kalian para anak-anak Waqfaten Now, kalian hendaknya mempelajari ilmu agama sebanyak-banyaknya, supaya kalian dapat menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti ini. Huzur, saya telah memberikan undangan kepada kawan yang beragama Sikh itu untuk hadir di jalsah kita. Apakah dia datang? Tidak, Huzur. Awalnya dia ingin datang, namun orang tuanya melarangnya.